Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Abu Muqatil meriwayatkan dari Silih bin Sya'id dari Abu Sob dari Al-Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika iblis laknatullah sang pengingkar Allah mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria. Suatu hari iblis menemuinya ketika iblis hendak pergi. Nabi Yahya berkata kepadanya, Abu Murrah, nama sebenarnya adalah Al-Haris dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah menyebutnya dengan nama iblis karena ia terkutuk dari segala kebaikan dan rejeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam berkata kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu gunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihissalam, iblis berkata, Anda meminta sesuatu yang berat permintaannya. Anda membuatku berada dalam kesulitan, namun aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja aku berharap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Dan akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu esok harinya di saat siang. Pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Iblis tersebut merubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Dia tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Dia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangannya lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengkuk, kedua matanya kabur, ia pincang, bongkok dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya alaihissalam berkata, Abu Murrah, jelaskan kepadaku tentang benda yang ada di atas bajumu tersebut. Iblis menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, jelaskan kepadaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat, dan di alat perangkapku yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila ia tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia bisa untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini kepadanya. Saya memastikan ada bagian perangkat tersebut yang memperdaya orang mukmin, meskipun dia termasuk manusia paling suci. Nabi alaihissalam bertanya, apa bentuk jeruk tersebut? Iblis menjawab, wahai Nabi, jerat tersebut berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan tersebut selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita tersebut. Nabi Yahya alaihissalam bertanya,
"Apa lonceng yang ada di tanganmu tersebut?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik-musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik tersebut. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal tersebut, aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya, ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas. Nabi Yahya alaihissalam bertanya kembali, "Telur yang ada di kepalamu tersebut telur apa?" Iblis menjawab, "Jauhilah diriku dan perangkapku seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang suci. Anda harus menjaga diri Anda dari godaanku seperti halnya di kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana." "Bencana apa?" tanya Nabi Yahya alaihissalam. "Laknat dan kutukan," jawab iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya?" Iblis menjawab, "Besi panjang alat yang aku pakai untuk membolak-balikan hati orang yang soleh." Nabi Yahya alaihissalam berkata lagi, "Tinggal satu lagi." "Apa?" tanya iblis. Nabi Yahya melanjutkan, "Mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek?" Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Allah dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk dan menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang." Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kamu pernah melihat dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain?" Iblis menjawab, "Tidak pernah. Demi Allah, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia, hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini." Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, "Sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku, yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus." Iblis berkata, "Tanyakanlah wahai Nabi Allah." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Terangkanlah kepadaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu dan paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling mengembirakan hatimu." Iblis pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal tersebut. Dengan begitu semua tipu muslihatku akan gagal." Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Dalam kitab suci Allah telah menceritakan kondisimu. Berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat, pasti kamu lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Ketenanganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala." Dan iblis pun kemudian menjelaskan, "Wahai Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan yang paling menyenangkan adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap, dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita tersebut bukan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku. Iman mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pasalnya mereka adalah harapanku.
sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku, dan pembantuku." Kemudian Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia?" Iblis menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan antara keduanya kepadaku saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji dan yang mungkar, sehingga semua itu menjadi kecenderungan dan seleraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun Nabi Adam alaihissalam memilih kesedihan, ibadah dan yang halal, sehingga semua itu menjadi tuntunan dan harapannya. Semua hal tersebut menjadi harta dan dagangannya, sementara yang sebaliknya telah menjadi harta denganku. Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya. Jika kehidupannya hilang, orang itu pun akan binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan, keinginan dan tekadnya hilang, ia segera mati dan binasa. Demikian pula dengan hal ini, aku telah memilikinya sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu, dan hidupku. Ketika hal tersebut hilang dariku, maka aku akan binasa. Namun ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap eksis. Seandainya syahwat, hawa nafsu, dan hidupku ada pada orang lain, berarti ia telah mengambilnya dariku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya agar ia tetap menjadi penopang hidupku. Dalam hal ini, manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu yang menyimpan dan menyembunyikannya. Ia telah bersiap-siap memerangiku. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi si pemilik asli untuk mendapatkan haknya kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia yang zalim tersebut, dan itulah kondisiku. Dan demikianlah aku senang ketika aku bisa mengalahkannya." Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Apa bentuk kezaliman manusia sehingga kamu mengatakan zalim?" Iblis menjawab, "Bentuk kezalimannya adalah dia merampas hak nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezaliman tersebut, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya, sebagaimana ia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku." Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, "Bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengembalikan kembali hawa nafsumu, padahal kamu gembira kalau dia mempergunakannya? Dia akan bersedih, namun kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsumu dalam segala hal urusanmu." Iblis menjawab, "Kalau ia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi gembira, karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku. Aku malah bersedih kalau dia tidak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku tersebut karena ia telah mengambilnya dariku. Aku juga tidak berharap ia mengembalikannya, sebab hal itu telah melekat pada diriku. Namun aku ingin dia mempergunakannya. Ketika ia mempergunakannya, maka ia berarti telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginanku, pilihanku, dan hidupku. Dia adalah bagian dariku. Jika dia mempergunakan harapanku, maka itu berarti dia telah membuatku hidup dan bahagia. Pasalnya, dia mempergunakan sesuai maunya. Akan tetapi kalau dia tidak mempergunakannya, maka itu berarti hawa nafsu yang termakan itu berarti hawa nafsu tersebut tersimpan seperti tahanan. Jika dia berada dalam keadaan terkekang atau terikat, padahal dia adalah nyawa kehidupanku, sehingga seolah-olah aku dipenjara dan terikat, maka aku menjadi sedih. Dengan begitu dia mengganti kehidupanku dengan kematian. Oleh karena itu aku berusaha berbagai cara dan mendatanginya dengan segala tipu dayaku. Aku kerahkan segala perangkat dan sarana. Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya. Lalu aku pukul, aku gerakan, dan kulambaikan dengan dia melihatnya. Dengan cara itu, dia mulai bermusik dengan semangat. Dia juga mempergunakan hawa nafsunya yang ada padanya, yang merupakan nyawa dan syahwatku. Aku pun menjadi hidup dan bahagia sampai dia menemukan jalan untuk bergerak dan terlepas dari pohon tersebut. Dan inilah yang belum aku sebutkan untuk siapapun juga semenjak diciptakan. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang Anda miliki, aku tidak akan menerangkan semua ini kepada Anda." Nabi Yahya alaihi salam berkata, "Tinggal satu pertanyaan yang bersifat khusus dan bersifat pribadi yang aku ingin tanyakan kepadamu." Iblis menjawab, "Ya, tanyakanlah." Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan, ucapan lisan,
atau etikal kalbu? Iblis menjawab, secara umum memang tidak ada. Hanya saja ada satu hal dari Anda yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda diri Anda. Ketika mendengar perkataan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya alaihissalam menjadi suram. Ia bingung, hatinya sedih, jiwanya terperanjat dan kaget. Nabi Yahya alaihissalam berkata, apakah itu wahai iblis? Anda adalah orang yang banyak makan. Kadangkala Anda terlalu banyak makan, sehingga menyebabkan pencernaan Anda tidak sehat. Kondisi Anda juga menjadi lemah, ngantuk, dan malas, juga gampang tidur. Kadangkala Anda tidur di saat Anda harusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari diri Anda. Nabi Yahya alaihissalam berkata, dengan kondisi tersebut kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku? Iblis menjawab, ya wahai Nabi. Nabi Yahya alaihissalam berkata, apa yang membuatmu gembira dengan itu? Anda tidak memencamkan apa yang sebutkan pada diri Anda. Aku akan mengiring Anda pada sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai. Sebaliknya, sesuatu yang disukai Allah adalah sesuatu yang aku benci. Ketika manusia membeli sesuatu yang aku benci, aku tidak berdaya atasnya, sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya sampai dia memilih apa yang aku sukai. Semua itu aku lakukan karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai dan disukai oleh manusia. Sebaliknya, kematian, kebinasaan, kehinaan, dan kelemahanku terletak pada apa yang aku benci dimanfaatkan oleh orang lain. Ketahuilah, yang aku benci adalah barang yang halal, yang baik, serta kesedihan. Yang aku sukai adalah barang yang haram, yang buruk, serta kesenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkanmu dengannya. Anda cukup beruntung wahai Yahya. Iblis mengatakan, ia telah memberitahu apa yang mungkin kesempatan yang didapat dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya berkata, sepanjang hidupku hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku. Iblis menjawab, ya, tidak ada lagi, hanya itu. Nabi Yahya alaihissalam menjelaskan, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang. Mendengar hal tersebut, Iblis menjadi marah dan sedih sebab Nabi Yahya alaihissalam telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Iblis berkata, Anda telah menipuku dan membuatku kesal. Harapanku pun sirna kepada Anda. Iblis pun meninggalkan Nabi Yahya alaihissalam dengan sangat murka. Sahabat yang beriman, inilah sedikit kisah tentang pertemuan Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan dari kisah pertemuan Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis, kita mendapatkan beberapa pelajaran dan hikmah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah